Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini, ya seperti yang ada di slide ini, kita akan mencoba membahas tentang apa sih itu efek rumah kaca ya. Mungkin anak-anak semua ya, sobat belajar sudah sering mendengar ya apa itu efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca itu bukan nama grup band ya. Apa itu efek rumah kaca? Nah, kita lihat animasi berikut ini ya. Jadi, efek rumah kaca itu sebenarnya adalah adopsi ya, istilah yang diadopsi oleh petani yang ada di Amerika dan di Eropa ya. Petani yang ada di Amerika dan Eropa karena mereka memiliki musim yang lebih dari musim yang ada di Indonesia ya. Mereka punya musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, pada saat musim dingin ya, musim turunnya salju, para petani memiliki kekhawatiran akan tanamannya yang tidak akan tumbuh dengan maksimal ya, sehingga mereka membuat semacam semacam rumah kaca agar panas yang datang ke tempat ini akan dibalikan lagi ke luar dan ada beberapa yang ditangkap sehingga kondisi di dalam di dalam rumah kaca ini akan tetap hangat sehingga tumbuhan akan masih mendapatkan energi dari matahari. Nah, ini dalam animasi ini in a greenhouse ya, dalam rumah kaca ya. Kaca itu ada yang menangkap ya, ada yang menangkap menangkap cahaya dan ada yang melepaskan panas ya, ada yang menangkap panas dan ada yang melepaskan panas. Nah, lalu efek rumah kaca ini dipakai ya untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada di bumi ya, di mana efek rumah kaca itu adalah panas yang ditangkap ya. Jadi model rumah kaca atau yang dikenal dengan efek rumah kaca ini adalah panas yang ditangkap ya, panas yang ditangkap oleh bumi yang seharusnya panas itu dipantulkan lagi ke atmosfer. Namun ada beberapa gas yang menangkap panas tersebut. Sehingga ada yang dilepaskan ke bumi akibat pemantulan ya, dilepaskan ke atmosfer, dan ada yang ditangkap oleh bumi dengan menggunakan gas ya. Tentunya ini menjadi keuntungan bagi bumi ya. Apa keuntungannya ya? Keuntungannya bumi menjadi satu-satunya planet ya, menjadi satu-satunya planet yang tetap hangat ya, yang kisaran suhunya bisa ditempati oleh manusia ya. Nah, apa saja gas-gas tersebut atau yang dikenal dengan gas rumah kaca ya? Ada karbon dioksida ya, ada metana, dan ada siklus air ya, atau ada air ya. Jadi CO2, kemudian metana, dan air ya. Nah, seiring dengan aktivitas manusia ya, aktivitas manusia yang ternyata banyak ya, banyak menghasilkan gas buangan
ya, gas buangan berupa gas-gas tersebut. Kemudian aktivitas manusia yang yang melakukan penebangan liar, ya, yang seharusnya CO2 dipakai oleh tumbuhan pada proses fotosintesis, ya, karena tidak ada lagi tumbuhan atau tumbuhan semakin berkurang masanya, ya, jumlahnya, ya, populasinya. Lantas CO2 yang ditangkap panas yang ditangkap oleh CO2, panas yang ditangkap oleh CO2 itu tidak diserap oleh tumbuhan, ya, melainkan dipantulkan balik lagi ke bumi, pantulkan lagi. Akibatnya bumi semakin panas, ya. Nah, ini dari gambar ini ilustrasi dari kumparan, ya. Makin lama makin panas, ya. Ini adalah perkembangan bumi, ya, perkembangan panas bumi dari tahun 1915 kemudian sampai tahun 2000-an, ya. Nah, kita lihat di sini perkembangannya bahwa dari tahun ke tahun panas bumi itu semakin meningkat. Ini tahun 1885, ya, sorry. Dari tahun 1885 sampai tahun 2000-an, ya. Nah, diprediksi sampai tahun 2064, ya, atau bahkan tahun 2004, ya, sorry. Tahun 2004, ya, sampai tahun 2014, ya. Prediksi panas bumi akan semakin meningkat. Dan kita di tahun 2021, ya, kita lihat sendiri, ya, di bulan-bulan kemarau itu panas bumi makin ya, makin panas, ya, gitu. Tentunya ini menjadi menjadi perhatian khusus bagi para peneliti, aktivis pencinta lingkungan untuk terus-menerus melakukan penelitian dan aksi untuk membangun kesadaran umat untuk menjaga bumi, ya, menjaga bumi, melestarikan hutan, menggunakan alat-alat atau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, apa sih penyebabnya, ya, selain penebangan liar, ya? Karena kan CO2 itu dipantulkan lagi, panas itu ditangkap oleh CO2 kemudian dipantulkan lagi oleh bumi, ya, yang seharusnya CO2 itu dipakai oleh tumbuhan sehingga dia tidak bertugas menangkap panas lagi, ya. Jadi sebenarnya tumbuhan itu memberikan kontribusi sebagai pengelola panas, ya. Gitu. Jadi kalau semakin banyak tumbuhan, ya semakin sejuk, ya, dan semakin terkendali panas yang ada di bumi. Nah, ini ada beberapa dari ilustrasi ini ada beberapa penyebab. Ya, ini semuanya aktivitas manusia semua, ya. Kalau misalkan nanti ada ternyata aktivitas hewan, mungkin hanya sekian persen, ya. Karena hasil buangan dari hewan, misalkan kotoran, ya, ya mungkin mengeluarkan CH3, ya, atau metana, CH4, ya, CH4 atau metana, ya paling sekian persen. Sisanya produksi dari aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, ya. Yang pertama deforestation, ya, atau penebangan liar, penghancuran liar secara ilegal, ya, penebangan luar secara besar-besaran, penebangan liar secara besar-besaran, penghancuran hutan secara besar-besaran, kemudian penggunaan ini chlorofluorocarbons, ya, di mana CFC ini ternyata memberikan efek, ya, memberikan efek untuk terpisahnya ozon, ya. Ya, ozon itu kan terbentuk dari matahari, ya. Terbentuk dari matahari, ya, reaksi yang terjadi di atmosfer, ya, dengan bantuan matahari.
Yang CFC ini mengubah komposisi ozon ya, mengubah komposisi ozon sehingga ozon semakin tipis ya. Tuh. Kemudian ada penggunaan gasolin ya, kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar gasolin, emisinya juga memberikan sumbangsih, memberikan sumbangsih CO2 ya kepada atmosfer. Dan beberapa industri-industri ya, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah ya, limbah berupa gas CO2. Nah, aktivitas ini semua meningkatkan jumlah CO2 sehingga panasnya ya, panas bumi yang harusnya dilepaskan ke udara, ke atmosfer ya, keluar atmosfer, ya kan dipantulkan keluar atmosfer, ditangkap oleh gas-gas ini balik lagi ke bumi. Kemudian dipantulkan lagi, tarik lagi ke bumi, pantulkan lagi, pantul. Jadi saling memantul ini ya. Kalau tidak ada yang menangkap, kalau gas itu tidak berkurang ya, artinya gas itu tidak digunakan, misalnya oleh tumbuhan ya, karena tumbuhan satu-satunya yang menggunakan CO2 untuk proses fotosintesis. Ya, yang terjadi ya semakin panaslah bumi, sehingga bisa menyebabkan beberapa dampak ya. Ya, ini ada beberapa dampak, ini ada dampak-dampaknya ya. Nah, yang pertama, ini bukan urutan ya. Mungkin kita akan bahas perubahan pola hujan dan salju nih ya. Changing rain and snow patterns ya. Kemudian badai yang besar ya. Kemudian dalam perubahan tingkah laku hewan, terutama dalam migrasi dan siklusnya ya. Itu juga bisa menyebabkan perubahan yang sangat-sangat signifikan ya bagi hewan ya. Kemudian ada gelombang panas yang sangat tinggi ya, karena lapisan ozon yang semakin berlubang ya, lubangnya semakin besar. Kemudian ini di daratan ya, di daratan. Kemudian ada kerusakan di lingkungan yang sangat besar ya. Kemudian permafrostnya mulai mencair ya. Dan es di kutub utara juga semakin mencair. Itu di daratan. Nah, di lautan koral sebagai tempat hidup ikan semakin berkurang, semakin rusak ya. Kemudian adanya peningkatan air laut ya, dan ocean atau samudera semakin panas, sehingga juga menyebabkan adanya perubahan siklus pada tumbuhan. Nah, ini semua adalah dampak akibat perubahan suhu ya, yang percobaan yang pernah kita lakukan ya, percobaan mengenai pengaruh suhu terhadap gerak operkulum ikan ya. Kita tahu bahwa operkulum itu adalah insang ya, digunakan untuk mengambil oksigen ya. Nah, itu mungkin bisa saja gerak operkulum yang semakin cepat atau yang semakin lambat dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Ya, itu tentunya juga bisa mempengaruhi kehidupan yang ada di laut. Ini baru di laut ya, belum ada yang di darat ya, belum terkait dengan cuaca ya. Perubahan-perubahan tersebut satu sama lain bisa mempengaruhi. Nah, lantas solusinya apa ya? Solusi kecil kita sebagai seorang pelajar ya, mungkin di kalian sudah punya banyak solusi ya yang bagus-bagus ya. Tuh, solusinya bisa kita terapkan yaitu dengan mereuse atau merecycle ya.
mengurangi produk-produk yang dapat menyebabkan keluarnya emisi CO2 atau bertambahnya CO2 ya. Misalkan plastik, ya, jadi kita mengurangi penggunaan plastik, mengurangi penggunaan galon sekali pakai ya. Jadi kita kurangi penggunaan plastik ya. Karena kalau kita kurangi ya pemakaian plastik ya, kita kurangi pemakaian plastik, itu juga mempengaruhi tingkat penjualan pabrik ya terhadap plastik. Karena plastik ini ya berarti kan ada limbah juga ya. Nah, kita coba kurangi ya. Atau bungkus makanan ya. Bungkus makanan kita ganti dengan bungkus yang menggunakan daun ya. Kita bisa pakai daun pisang ya. Kalau emang itu dijadikan industri kan mau nggak mau kita perusahaan itu harus menanam pohon ya, pohon pisang ya. Karena perusahaan tersebut atau pemilik usaha tersebut membutuhkan bungkus pisang ya sebagai bungkus makanan ya. Nah, kalau misalkan banyak orang yang menanam pohon ya berarti banyak gas CO2 yang diikat oleh tumbuhan tersebut sehingga panas lingkungan menjadi berkurang ya. Kalau kalian pernah bermain atau jalan-jalan ya ke wilayah yang banyak pohonnya dengan kalian membandingkan dengan wilayah yang sedikit pohonnya, itu kan pasti berbeda ya. Tuh, rasanya lebih sejukan mana gitu. Itu kalian bisa tahu. Nah, jika semakin banyak orang yang menanam pohon dan mengurangi eh, penggunaan produk-produk yang tidak ramah lingkungan, nah itu juga sama menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Kemudian menggunakan kembali adalah salah satu contoh yang bijak juga ya. Menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan tidak dibuang keluar ya ke tempat sampah ya. Karena kalau dibuang bisa saja itu jadi limbah yang bisa menghasilkan produk sampingan ya. Produk sampingan berupa gas CO2 ya. Atau merecycle ya. Recycle itu mendaur ulang. Kita daur ulang ya limbah-limbah yang bisa didaur ulang. Tentunya ya tidak semua itu bisa didaur ulang ya. Nah, kesemuanya ini adalah langkah kecil kita ya, terutama langkah-langkah di dalam rumah, misalkan mematikan mematikan alat listrik jika tidak digunakan ya. Dan kalau bisa menggunakan kalau pergi-pergi menggunakan transportasi umum ya, atau menggunakan sepeda ya. Kalau di zaman pandemi ini kan berarti transportasi dibatasi ya, kita gunakan sepeda. Dan juga ada pembatasan juga di luar ya agar tidak berkerumun ya. Nah, untuk pandemi ini ya ada yang mengatakan ya pemanasan global di masa pandemi ya, polusi udara di masa pandemi ini semakin berkurang ya. Mudah-mudahan saja benar ya. Dan mungkin kita bisa rasakan efeknya ya. Banyak yang tidak keluar ya, beraktivitas di luar ya. Kita bisa cek itu ya. Oke, itu saja materi kita tentang tentang efek rumah kaca hingga pemanasan global. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap sehat dan selalu ceria. Assalamualaikum.